Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelika Sinta dari Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan hasil dari research-based learning kami mengenai hukum Bernoulli. Sebelum menyampaikan hasil dari penelitian kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami kelompok 5 dari TPB 19A yang beranggotakan saya, Angelika Sinta, Aprian Zevanya, Lauren Carolina, Septin Togatorop, Yusinta Cahya, dan Zestro Sastra. Judul dari RBL kelompok kami adalah Penerapan Hukum Bernoulli pada Tangki Bocor untuk menghitung kecepatan aliran air. Pertama-tama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai hukum Bernoulli. Prinsip dari hukum Bernoulli menjelaskan bahwa adanya kenaikan kecepatan alir dari suatu fluida mengakibatkan penurunan tekanan pada fluida tersebut. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli, yang lahir di Republik Belanda pada 8 Februari tahun 1700 dan wafat di Basel, Republik Swiss pada 27 Maret 1782, yang merupakan seorang ahli matematika. Secara matematis, hukum Bernoulli dinyatakan seperti pada gambar berikut. Salah satu penerapan hukum Bernoulli adalah tangki berlubang. Pada kejadian ini, terdapat prinsip Torricelli, yaitu permukaan dari lubang terbuka terhadap udara, maka tekanan akan bernilai sama dengan tekanan atmosfer, menjadi P1 sama dengan P2, sehingga terjadi persamaan Bernoulli yang dinyatakan seperti pada gambar. Karena kecepatan pada lubang dipengaruhi oleh ketinggian, maka kecepatan atau V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Persamaan tersebut dinamakan teori Torricelli yang menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Teorema Torricelli dapat juga mencari waktu tempuh dari fluida yang jatuh ke darat. Pada arah vertikal, fluida yang jatuh sama seperti prinsip gerak jatuh bebas, sehingga V0 sama dengan 0 meter per second. Maka didapatkan persamaan seperti berikut, di mana H-H merupakan selisih ketinggian antara tinggi fluida pada wadah dengan lubang yang ada pada wadah. Untuk mengetahui jauh fluida memancur keluar, dapat digunakan persamaan pada gerak parabola, di mana yang dicari adalah daerah garis horizontalnya. Gerak fluida pada sumbu X merupakan gerak lurus beraturan atau GLB, sehingga digunakan persamaan seperti berikut. Berikut adalah contoh percobaan dari kelompok kami. Untuk alat dan bahannya sendiri, ada satu botol aqua besar, ada selotip, ada korek, ada gunting, garis 30 cm, besi berdiameter 3 mm, dan air. Yang pertama, kita melubangi kita buat dua lubang atas sama lubang bawah berjarak 10 cm menggunakan besi tadi yang sudah dipanaskan. Kemudian kita tutupi kedua lubang tersebut menggunakan selotip. Selanjutnya, kita isi botol tersebut dengan air hingga penuh. Kemudian kita buka lubang yang atas dan terlihat bahwa alirannya sampai 20 cm. Dan air habis pada batas lubang pertama tepat pada 1 menit 38 detik. Kemudian kita buka lubang kedua
dan terlihat hasilnya hingga 22 cm. Pada lubang kedua ini, air mengalir dengan cepat dibanding lubang yang pertama, dan air habis pada 58 detik. Selanjutnya, saya Aprian akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan pada percobaan yang telah kami lakukan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemampuan menganalisis mahasiswa dan juga mahasiswi. Yang kedua, dapat membuktikan persamaan torselling menggunakan peralatan yang sederhana, seperti botol bekas, cutter, penggaris sebagai alat ukur, dan juga stopwatch. Terlepas dari kelebihannya, percobaan yang kami lakukan pun memiliki kekurangan. Dikarenakan kesederhanaannya, peralatan yang kami gunakan mengakibatkan tingkat keakuratan dan ketelitian hasil data yang kami peroleh itu tidak maksimal. Baiklah, sekian percobaan Bernoulli pada kebocoran tangki yang kami lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa.